Selamat malam, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita bakalan jelasin terkait hasil kerja kelompok kita untuk infografis dengan judul Ragam Gangguan Abiotik Antropogenik pada Tegakan Ramin Gondistilum Bencanus di Punggualas Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Sebelum itu, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Alfian Nandari Kadewi dengan NIU 535.029. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dwi Charistia Ramayani dengan NIU 538.489. Perkenalkan nama saya Adam Diva Saputra dengan NIU 543.883. Perkenalkan nama saya Bitripta Pertama dengan NIU 10796. Perkenalkan nama saya Erna Naziha dengan NIU 543.600. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nugratiwi dengan NIU 538585. Perkenalkan, nama saya Dewi Kunjung dengan NIU 534.269. Perkenalkan, nama saya Usma Ini dengan NIU 545156. Perkenalkan, saya Baik Alifa Zulfara Badani Putri dengan NIU 544.880. baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita akan memasuki materi. Sebelum itu, akan dibuka dengan deskripsi tempat yang akan dibacakan oleh Ica. Di sini saya akan membacakan terkait deskripsi tempat dari jurnal yang kita ambil, yaitu dilansir dari jurnal Silva Scientiae tahun 2021, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah merupakan tempat paling ideal untuk pertumbuhan pohon ramin dengan nama ilmiah Conistillus bancanus, dikarenakan wilayahnya ramin hanya tumbuh di rawa gambut yang selalu basah dan tanahnya selalu tergenang air dengan tebal lapisan gambut sekitar 1-20 meter. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adam dan Abid, yaitu tentang ragam gangguan abiotik yang udah kita temukan. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ragam gangguan lingkungan ini yang pertama ada faktor lingkungan. Suhu, kelembapan tinggi, curah hujan, kurangnya sinar cahaya matahari, dan kekeringan di wilayah rawa gambut Sebangau menyebabkan kerusakan pada tegangan ramin. Suhu rendah ini dan kelembapan tinggi di wilayah rawa gambut mempengaruhi pertumbuhan ramin terutama pada daun. Kondisi ini bisa menyebabkan perubahan warna daun. Curah hujan tinggi juga menciptakan kondisi yang lembab yang mendukung pertumbuhan jamur pada batang bawah ramin. Selanjutnya ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pembabatan baik secara disengaja maupun tidak. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian berada di jalur transek, di mana jalur ini merupakan jalur sempit pada lahan yang akan diteliti. Selain itu, ada beberapa kegiatan penggunaan bahan kimia dan pembalakan liar menyebabkan kerusakan pada tanaman. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanum dan Naswa. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi yang terjadi pada tegakan hutan ramin. Yang pertama, interaksi dengan manusia, dan yang kedua adalah interaksi dengan ekosistem hutan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara hutan tegakan ramin dengan manusia. Nah, manusia di sini berperan sebagai aktor pembalakan, dan manusia itu kurang untuk melakukan upaya peremajaan pada tegakan yang sudah dilakukan pembalakan. Akibatnya, kaidah pelestarian pun semakin diabaikan. Nah, kegiatan pembalakan ini tentunya karena adanya tuntutan atau permintaan yang tinggi terhadap kayu ramin, mengingat bahwa kayu ramin ini sendiri memiliki kualitas yang cukup baik yang digunakan untuk peralatan rumah tangga, dan juga eh, dari kayu ramin digunakan sebagai mata pencarian bagi penduduk atau warga di sekitar Taman Nasional Sibangau. Selanjutnya, untuk interaksi antara hutan tegakan ramin dengan ekosistem itu sendiri akan dilanjutkan oleh Hanum.
Kemudian interaksi antara hutan dengan ekosistemnya, yaitu yang pertama dapat dilihat dari tegakan ramin yang hanya hidup di rawa gambut yang beriklim selalu basah dan tergenang air dengan tebal lapisan gambut 1-20 meter. Dengan kesesuaian lahan terhadap tegakan ramin dapat tumbuh dengan baik karena nutrisi yang memadai. Yang kedua, keberadaan hama dan penyakit yang secara tidak langsung dapat berdampak kepada penurunan kualitas dan kuantitas tegakan ramin, dapat menyebabkan tegakan ramin mengalami kerusakan dan atau menimbulkan kematian kepada tegakan ramin. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dampak yang ditimbulkan. Untuk itu akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, jadi dampak yang ditimbulkan akibat gangguan abiotik pada tegakan ramin adalah kerusakan pada daun, batang, dan akar pohon yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti patogen, racun, kekurangan mineral, pencemaran udara, dan aktivitas manusia. Perubahan warna daun yang disebabkan karena tidak terbentuknya klorofil mengurangi kemampuan fotosintesis pohon. Sedangkan kerusakan pada batang dan akar dapat menyebabkan infeksi jamur yang menyebar ke seluruh bagian pohon, memperburuk kondisi, dan bahkan meningkatkan kematian. Aktivitas pembalakan liar dan penebangan yang tidak terkendali juga memperparah kerusakan ini, mempengaruhi kualitas dan kuantitas tegakan ramin, serta mengganggu keseimbangan ekosistem hutan rawa gambut. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang strategi pencegahan pengendalian dari ragam gangguan abiotik antropogenik pada tegakan ramin ini. Untuk itu akan dijelaskan oleh Asda dan Alifa. Baik, selanjutnya ada materi mengenai strategi pencegahan dan pengendalian. Pertama, tentu saja dilakukan identifikasi kerusakan dengan cara melakukan survei untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan pada tegakan ramin. Yang kedua, kita bisa melakukan pemantauan berkala, di mana pemantauan berkala ini bertujuan untuk mendeteksi kerusakan lebih awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa. Yang ketiga yaitu dengan reforestasi itu menggunakan teknik pemulihan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas tanah dan habitat. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan itu menggunakan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur pemanfaatan sumber daya hutan agar tidak berlebihan dan merusak tegakan ramin. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu saja adalah materi yang udah kita pelajari dan kita cari dari ragam gangguan abiotik dan antropogenik. Untuk slide berikutnya yaitu adalah kontribusi kerja dari masing-masing anggota kelompok. Boleh dilanjutkan ke slide kedua. Jadi untuk kontribusi tiap anggota, yang pertama adalah Abid Tripta Pratama dengan NIM 24 542 154. Dia itu mencari ragam gangguan. Yang kedua yaitu Adam Deva Putra dengan NIM 24 543 883 KT 10859 mencari ragam gangguan juga. Yang ketiga yaitu Alfiana Dereka Dewi dengan NIM 24 535 029 mencari ragam gangguan. Yang keempat, Aprilia Hanum Pratiwi dengan NIM 24 538 585 mencari interaksi yang terjadi. Yang kelima, baik Alifa Zalfa Ramadhani Putri dengan NIM 24 544 880 mencari strategi pencegahan. Yang keenam, Dewi Punjung dengan NIM 24 534 mencari 269 mencari dampak yang ditimbulkan. Yang ketujuh yaitu Dwija Aristiara Mayani dengan NIM 24 538 489 mencari dampak yang ditimbulkan. Yang ke-8 adalah Usma Ada Erlin
dengan NIM 24545159 mencari strategi pengendalian. Yang ke-9 yaitu Ayuna Naswana Ziha dengan NIM 24543600 mencari interaksi yang terjadi. Jadi ini adalah kontribusi dari tiap-tiap anggota kelompok. Untuk penjelasan terkait infografis dari kelompok kami sudah selesai. Dan untuk itu terima kasih teman-teman semuanya atas kontribusi dan kerjasamanya. Izin menutup pertemuan kita hari ini. Selamat malam. Malam.